kita nggak bisa beli atau kita nggak bisa ajarin ke orang. Itu idealisme. Idealisme. Jadi meniti hidup bersama. Kalian tuh harus ada cost terhadap rumah. Karena dari kecil kamu nggak diajarin kan, rumah itu cost. Enggak. Ya, itu yang akan jadi beda. Sebenarnya poinnya adalah rumah itu tuh cost. Listrik itu cost. Makan itu cost. Minum itu cost. Pam itu cost. Sabun itu cost. Belum ngecat. Iya, betul. Tapi dasarnya adalah yang kita nggak biasa selama kita besar, kehidupan kita tuh no cost. Welcome to Pikiran Ciboy in another episode. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang menurut kita penting lewat Pikiran Ciboy. Hari ini apa yang mau kita bahas bareng Michael George Christopher? Iya kok. Jadi lanjutin yang episode kemarin nih. Oke. Ini hari yang beda ya, kita udah ganti baju ya. Ya. Lanjutin yang kemarin, beli rumah atau sewa rumah? Koko jawab, sewa rumah. Kita bahas nanti di belakang. Kita masuk ke pertanyaan pertama kok. Ini Gen Z atau milenial? Semakin sekarang makin susah nih beli rumah ya kok ya? Ya. Entah karena nilai belinya yang berkurang atau rumahnya yang nilainya makin lama makin mahal. Ya. Menurut Koko gimana tuh melihat fenomena ini ya? Fenomenanya itu pasti yang jadi masalah adalah kalau ada keinginan beli rumah, jadi makin lama akan mimpinya. Tapi yang jadi masalah adalah belum tentu semua orang punya kepentingan untuk beli rumah. Belum tentu semua orang punya kepentingan buat beli rumah. Oke. Contohnya, buat orang yang nanya karir kan agak susah ya. Kita ngomong stand up comedian nih. Banyak orang yang stand up comedian lumayan mulai naik nih. Iya. Yang beli rumah tuh berapa banyak? Wah, ini nggak tahu. Nah, biasanya yang beli rumah itu yang mulai masuk industri TV. Yang mulai naik namanya secara nasional. Secara nasional? Nasional, beneran udah reguler, sebulan dia tahu income berapa. Tapi obrolannya adalah ketika dia mau beli rumah, urgensinya tuh nggak segede gitu ternyata. Bisa jadi kita mau beli rumah karena deket tempat kerja kita. Bisa ngekos kalau kayak gitu. Tapi biasanya orang punya urgensi beli rumah ketika mereka mulai menikah. Ketika mereka mulai menikah? Ya, biasanya pengen berharap ada tempat tinggal yang tetap untuk keluarganya. Permanen dah istilahnya gitu ya. Nah, ini yang lumayan sulit ketika harga rumah tuh semuanya mulai naik. Alternatifnya adalah banyak perumahan-perumahan tertentu yang dilewati sama transportasi umum, yaitu kereta. Jadi walaupun kalian kerjanya di Jakarta, kalian masih bisa punya rumah dengan harga setengah atau sepertiganya. Tapi di daerah-daerah tertentu, kerjanya tetap dapat, rumahnya tetap dapat, tapi juga nggak ngeganggu cash flow. Tapi yang dibayar ya waktunya aja ya, pulang pergi jadi betul, lama. Ada yang harus dibayar lah secara harga. Tapi kalau misalnya obrolan hari ini tentang rumah yang akan kalian beli, kalian lihat dulu urgensi kalian beli rumah apa. Gitu. Kalau misalnya ada yang masih bisa tinggal sama orang tuanya, it's okay. Kalian ngumpulin uang dan lain-lain. Intinya orientasi orang beda-beda lah. Gitu. Sekalian dibahas tuh kok. Sebenarnya ini pertanyaan berikutnya. Tinggal sama orang tua tuh oke, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Selama kitanya masih nyaman, tidak ada kendala-kendala tertentu seperti kendala jarak yang bikin ternyata ongkos jauh lebih naik ketika kalian bekerja, atau ketika sudah menikah, orang tua kalian mau nggak tinggal bareng. Itu kan kadang-kadang orang tua ada yang nggak mau gitu loh. Orang tua yang nggak mau kok ya? Bisa jadi. Biasa kan anaknya yang nggak mau tinggal sama mertua. Betul. Ya bagian-bagian dari itulah. Intinya ada masalah ketika kalian tinggal bareng, masalahnya di mana? Menurut saya sih nggak ada masalah. Tapi kalau kalian tanya kapan sih rumah itu dibutuhin, pasti ketika kalian berkeluarga. Tapi rumah itu alternatif bisa sewa atau beli. Kalau masih bisa sewa, ya udah gitu loh. Karena ketika kalian beli, akad kreditnya itu panjang. Komitmen kredit kalian. Paling dikit 10 tahun gue. 10 tahun KPR. Dan itu bukan waktu yang sebentar. Contohnya kayak gini. Kamu sekarang masih muda, enak kan? Iya. Kenapa enak? Nggak ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu bentuknya apa? Bisa jadi hutang. Ketika kamu sudah mulai berhutang di umur, kamu berapa? 23. Umur 24 ya, tahun depan kamu beli rumah berhutang. Kamu berani nggak untuk pindah kerja? Agak ngeri sih ya. Betul. Itu yang sebenarnya apa ya hitungannya? Jebakan Batman kali ya. Di satu sisi orang mengkampen, ayo mulai punya rumah. Di satu sisi ketika orang beli rumah, orang udah keikat. Nggak bisa mulai mencoba usaha tertentu, nggak bisa mulai pindah kerja dengan gaji yang lebih baik, takut ada masalah lingkungan segala macam. Ya itu yang akan dibahas sebenarnya. Itu yang sebenarnya jadi orientasi kalian, kenapa jangan beli rumah dulu gitu loh.
Kan nggak ada yang tahu ya, hitungannya bapak KFC aja setua itu baru ketemu KFC kok, gitu loh. Orang jalannya tuh nggak ada yang tahu umur berapa kalian bisa settle, umur berapa kalian bisa apa ya, ada di titik yang menurut kalian achievement-nya kalian lah gitu. Kalau dihitung-hitung nih kok, nggak tahu nih, ini kata Timothy Ronald. Ya. Yield sewa rumah tuh cuma sekitar 4% per tahun ya. Betul. Jadi betul seksi sekali. banget untuk sewa rumah kok Betul. ya, dibandingkan betul beli sekali. ya. Betul. Karena di sini anggaplah Gading Serpong. Gading Serpong rumah itu 10 sampai enggak, palingan 1,5 sampai 2 M. Oh. 1,5 sampai 2 M ketika disewa tuh cuma 30 juta. Hah? Serius? Iya. Wah, jauh banget berarti Jauh ya. banget, kurang lebih 30 tahun kan? Iya. 30 tahun. Di Pabuaran aja 25 kok. Ya iya betul, di sini masih 30 kok. Daerah Gading Serpong. Oh. Makanya hal-hal kayak gitu kan yang mengebuat kita bisa berhitung gitu loh, bukan terhadap kalian harus maksa beli rumah. Enggak, dulu kan istri saya pun ketika saya nikah ditanya, kita mau tinggal di mana? Requestnya adalah, gue pengen deh ada dekat kolam renang. Akhirnya kita cari klaster yang dekat kolam renang, beda 3 rumah. Waktu itu cuma 25 juta. Setahun. Daerah namanya Arcadia Village, kalau orang tahu. Daerah mana? Daerah Gading Serpong. Oh, tetap Gading Serpong. Tetap Gading Serpong. Tapi intinya orientasi yang dibuat adalah saya masih belum mampu beli rumah. Tapi saya sudah mempersiapkan dana untuk saya tinggal sama keluarga saya dalam beberapa tahun ke depan. Itu yang saya siapin. Kalau ditanya beli rumah pada saat itu belum. Tapi keinginan pasangan, keinginan istri, atau keinginan kita sendiri pasti ada dong mau beli rumah. Iya benar. Tapi jangan ngoyo gitu loh. Bisa jadi ngoyonya ini lebih ngoyo pekerjaan atau nyari duitnya. Jangan beli rumahnya. Gitu loh. Bisa dioper lah ngoyonya kalian gitu loh. Gitu. Oke, menarik. Tadi Koko sempat bahas tentang yang ini kok. Rumah di pinggiran tapi agak jauh, nggak apa-apa ya? Ya. Kalau nggak salah kan, boleh sebut merek sih? Boleh. Daerah Majasono ya, Citra. Betul. Citra Majaraya. Iya, Citra Majaraya. Itu rumah cuma 100 jutaan dah kalau nggak salah. Betul. Tapi kan obrolannya kalian itu berpendapatan berapa untuk beli rumah? 100 juta kemarin ini aku sempat nanya-nanya. Sebulan tuh dia cuman kayak 500.000 something. Betul. Berarti kan kurang lebih orang-orang dengan gaji UMR bisa punya rumah baru. Nah, pendekatan mana yang mau dikejar? Pendekatan mana? Pendekatan gaji atau pendekatan rumah? Kalau pendekatan rumah kalian naikin income, kalau pendekatan gaji bersyukur beli rumah lah di sana. Kan ada 2 pendekatan. Setiap hal ada pendekatannya beda-beda. Nah, kebetulan saya pendekatannya pendekatan rumah. Rumah yang saya idamkan seperti apa? Saya simpen mimpinya, tingkatin pendapatannya. Kita worknya di rumah. Betul. Gitu ya. Di gajinya kita naikin berarti. Betul. Tapi kalau pendekatannya di gaji, gue udah harus punya rumah nih. Ini ada masalah gini-gini. Saya nggak ngerti masalahnya apa, tapi orang punya banyak alasan untuk dia beli rumah. Tapi ketika pendekatannya ke gaji, yang jadi pilihan adalah rumahnya yang dipilih. Baiknya di rumah yang mana. Oke, menarik. Jadi nggak se-complicated itu gitu loh, nggak. 3 tips sebelum Anda beli rumah, nggak ada. Semua pendekatannya ada di kalian. Kalian mutusin sendiri. Pikiran si Boy hanya menjembatani gimana cara saya berpikir. Semoga aja, saya juga nggak pernah berpikir agak ngoyo. Semuanya realistis. Kalian kalau confident kayaknya, gue bisa deh kayaknya ningkatin gaji gue selama beberapa tahun. Ya percayalah, ada rezeki anak, ada rezeki menikah, semua ada rezekinya masing-masing lah. Dan emang bener gitu loh. Kayak ada aja gitu. Ada aja duitnya gitu loh. Pas kebutuhannya. Tapi kan kita nggak tahu. Mungkin teman-teman kita juga yang nonton ini juga emang ada rezekinya pas kapan gitu loh. Dan nggak ada yang tahu. Tergantung kalian mau pakai pendekatan yang mana. Dan 2 pendekatan ini nggak ada yang salah. Cuman ada plus minusnya dah ya. Gitu iya, ya. resultnya aja beda gitu. Yang satu bisa lebih cepat pasti. Yang satu mungkin butuh waktu. Berarti jawabannya sewa ya tetap. Sewa. Kalau pertimbangan Koko gitu ya. Sewa itu kan kalau kamu nanya dalam tanya cepat ya, tanya cepat kita di swab. Iya, karena latar belakang Koko adalah orang yang ketidakmampuan beli rumah itu tinggi sekali. Jadi, tapi gini, apakah orang hidup harus punya rumah? Enggak, orang hidup minimal harus napas. Bener kan? Tapi rumah itu bukan momok gitu loh. Ada kebutuhan primer kok. Betul, tapi kan banyak orang juga yang segala macam mulung ini ono, rumahnya anon, rumahnya ada 2, 3, ya tapi maksudnya masih bisa hidup gitu loh, masih bukan sebagai sesuatu yang jadi momok gitu loh. Selama yang bisa disewa, kenapa enggak? Kenapa harus punya rumah gini? Menurut saya bukan orang itu. Jadi kalau pasangan minta beli rumah, Oke.
Oh, boleh aja. Boleh. Tadi pertimbangannya balik lagi boleh, ya. pertimbangannya. Saya belum ada uang atau kita punya uang atau kita punya ada waris. Kita ada apa? Ya nggak apa-apa. Beda ownership-nya kok. Gitu menarik. Nah, kalau sewa nih kok, kan kok pernah sewa, pernah beli ya berarti ya. Yang harus disiapin kalau sewa apa? Oh iya, berarti bahasan obrolannya adalah kalian amat sangat salah kalau sama sekali nggak ngelihat rumah ini sebagai kos. Oke. Karena ketika kalian menikah dan mulai tinggal sama anak orang lain atau bersedia untuk meniti hidup bersama, kalian tuh harus ada kos terhadap rumah. Karena dari kecil kamu nggak diajarin kan, rumah itu kos. Enggak. Ya, itu yang akan jadi beda. Sebenarnya poinnya adalah rumah itu tuh kos. Listrik itu kos. Makan itu kos. Minum itu kos. Pam itu kos. Sabun itu kos. Belum ngecat. Iya, betul. Tapi dasarnya adalah yang kita nggak biasa selama kita besar, kehidupan kita tuh no cost. Free trial lah ya istilahnya. Iya, free trial tapi lama banget. Kamu 23 tahun juga nggak pernah ada cost harusnya. Iya lagi. Iya kan nggak ada cost. Listrik nih udah gede, pakai listrik doang bayar. Nggak ada kan. Tapi di posisi itu, ketika kita beranjak dewasa, kita harus sadar cost itu memang ada. Dan itu yang harus disiapin. Ketika kalian mau menikah, ya pasti cost itu yang kalian lihat dulu. Oh, sewa rumah berapa? Ada namanya IPL. Apa sih singkatannya? Dasarnya adalah iuran bulanan terhadap sampah segala macam. Ada IPL, ada listrik, ada PDAM. Nah, itu yang kalian siapin behavior atau literasi kalian untuk ngerti gitu loh. Ternyata rumah tuh ada cost-nya. Oh, ternyata hidup itu ya kayak kalian naik motor deh kalau masih muda. Iya. Motor jalan. Bensin minta. Oli minta. Iya. Ban tambal minta. Jok minta. Ganti jok minta. Ya. Gas melempem minta, rem bunyi minta. Ya ini nggak jadi no cost gitu loh. Ininya nggak ada masalah ketika kalian fasenya masih di situ gitu. Tapi ketika kalian beranjak dewasa, cost ini yang sebenarnya nggak kekontrol atau sampai kita tuh nggak tahu. Oh iya ya ternyata gue naik motor tuh cost ya, bukan bensin loh costnya. Rem itu dipencet terus habis, ban dipakai terus botak, gas digas terus karburatornya dibersihin. Plastiknya dipakai terus, getas dibentak dikit pecah plastiknya. Iya. Ya tapi itu cost. Di posisi itu, yang pendewasaan harus dikerjain adalah ngelihat cost ini sebagai realistis. Oke, ngelihat cost tuh realistis berarti. Betul. Jadi otomatis kalau misalnya dibilang sewa apa yang diperluin mentalnya bahwa cost ini memang ada untuk kalian sewa. Tuh kalau sewa, kalau beli rumah. Kalau beli rumah pasti udah lebih mature lagi, saya yakin. Oh karena itu mah level udah lewat lah ya. Udah lewat. Fasenya udah bisa beli loh. Betul. Gitu ya. Udah bisa beli, bukan di sini videonya kalian. Bukan ini video kalian. Bener juga, tapi siapa tahu penasaran ke orang si Boy beli rumah atau sewa rumah gitu. Iya. Kan saya pernah cerita di episode mana, setahun saya pindah tempat tinggal tuh 3 kali kayaknya. 4 kali ya? 3 kali. Setahun 3 kali saya pindah kontrakan. Sama keluarga saya sudah punya anak 1. It's okay nggak? It's okay, kita masih hidup, kita masih bisa berkeluarga dengan baik. Tapi agak ribet kali dulu, enggak? Iya, walaupun agak ribet, tapi maksudnya hal yang dilewatin itu ya untuk dilewatin. Gitu doang. Jadi bukan karena kita sudah beli yang cost jadi salah, yang ngontrak jadi salah, bukan karena ngontrak orang yang beli kita bego-begoin, nggak gitu. Tapi ketika kalian sudah beli, tingkat kedewasaan kalian lebih mature dibanding siapapun harusnya. Kalian udah ngerti tanggung jawab, kalian udah ngerti cicilan kredit, kalian udah ngerti plafon, kalian udah ngerti jatuh tempo, kalian udah ngerti banyak deh. Jauh pendewasaan kalian pasti jauh. Oke, menarik. Kalau Koko bisa disuruh pilih nih sekarang ya. Nah, sekarang deh, dulu juga boleh. Mendingan beli pertama atau rumah second? Oke. Ada yang kita nggak bisa beli atau kita nggak bisa ajarin ke orang. Itu idealisme. Jadi buat siapapun yang nonton, idealisme tuh pasti ada. Kalian tuh maunya apa? Contoh, pertama kali mobil baru, saya pengen banget beli mobil second. Pertama kali beli mobil baru beli mobil. Oh, baru mau beli mobil nih, mobil nol, pengen satu nih. Saya pengen banget beli mobil second. Oke. Kepengenan saya, tapi behavior istri ternyata beda. Beli baru aja sih biar low maintenance. Udah akhirnya beli baru. Tapi idealisme itu nggak bisa, kita jelasin gini terus kamu ngerti, kamu berubah idealisme. Belum tentu ya. Sama kayak milih capres-cawapres kan. Idealismenya sudah ada. Mau campaign kayak gimana juga siapa sebenarnya udah tahu pemenangnya dari awal ya. Bisa jadi bukan pemenangnya, tapi kita udah nggak bisa di dalam hati kita udah nggak bisa ganti gitu loh. Mau apa juga, mau campaign segimana juga nggak bisa. Menurut kamu nggak bisa. Kan ada emang data buktinya
pemenang pemilu itu sudah ditentukan ketika capres-cawapresnya keluar, bukan pada saat kampanyenya. Karena yang berubah suaranya itu sedikit sekali. Di data tuh di bawah 5% atau 7%. Ya itu, idealisme tuh nggak bisa kalian benturin gitu loh. Contoh, kalau beli mobil baru aja. Papaku beli mobil bekas tapi bagus. Iya, ya udahlah aku juga ngapain beli mobil. Nah, yaudah it's okay. Nggak usah bego banget sih lu. Ngapain lu bego-bego orang? Dia yang punya duit kok gitu loh. Jadi idealisme itu yang akan kalian tanya lagi. Kalau misalnya ditanya, oh kak, aku nggak punya idealismenya. Menurut Cowboy gimana? Satu mobil baru harganya pasti jauh lebih mahal, tapi low maintenance. Sampai mobil biasanya, baru tuh ya 60.000 kilometer. Kalian cuma bayar pajak sama mobil. Tapi kalau misalnya second ya sama, ada apa segala macam balik nama ya, apalagi rumah. Mobil baru aja ribet sama mobil second, apalagi rumah baru dan rumah second. Rumah second lebih murahnya jauh. Kalau mobil kan agak timpang tuh ya. Ya, rumah second lebih murah. Ini benar-benar 2-3 yang belum cari data bisa ya. Bisa 30% mungkin lebih murah. Lebih murah 30%. Bisa jadi. Contoh, klaster yang baru dibangun, harga rumahnya sama klaster yang misal harga per meter deh, harga per meter daerah Gading Serpong per meter sudah termasuk bangunan segala macam itu kurang lebih 25 sampai 30 juta. 25 sampai 30 juta per meter. Berarti kalau misalnya kalian beli rumah 100 meter, kalian kurang lebih siapin uang 3 miliar. Tapi kalau rumah second dengan 100 meter, kalian bisa dapat kurang lebih cuma 1,9, 2,1 antara itu. 30 sampai 40% ada nggak ya? Ya segitulah maksimal. Gitu. Tapi dengan keadaan rumahnya yang tertentu ya. Kalau rumah baru rilis, harganya 2 miliar, kalian jual lagi tuh nggak akan turun. Jadi rumah baru rilis, harga 2 miliar, terus dijual lagi sama owner paling jadi 1,9. Ini rumah yang dengan meter persegi yang sama, beda 30% itu untuk klaster yang dibangun 6 tahun yang lalu, dibangun 8 tahun yang lalu, atau dibangun 10 tahun yang lalu, baru itu ada gapnya. Tapi kalau klasternya baru selesai, rumahnya 2 miliar, terus ada yang jual lagi, nggak mungkin jadi 1,6. Paling jadi 1,9, atau malah lebih mahal kadang-kadang 2,1. Karena mau rumahnya udah ready. Dinaikin lagi sama dia. Iya, betul. Kurang lebih kayak gitu. Itu insight untuk urusan beli rumah lah. Gampangannya atau sewa ya. Nah, ini pertanyaan menyangkut rasio uang nih kok, cash flow kalau gitu. Ya. Di rasio berapa kita aman lah gitu untuk sewa atau jual? Sewa atau jual? Sewa atau beli, sorry. Oh, gini. Kan intinya. Contoh sewa dulu deh ya. Personal expense dulu deh. Personal expense yang kita ngerti. Kamu ngerti nggak sih, kamu maksimal nyicil tuh berapa duit dari... Nah, itu yang mau ditanyain sekarang. Nggak ngerti. Intinya, orang itu punya expense cicilan. Cicilan yang wajib bayar kalau nggak bayar kita keluar itu di angka estimasi 30%-an. Versinya saya. 30%-an? 30%. Jadi kalau kalian gaji 10 juta. Oke, 10 juta. Cicilan itu udah termasuk cicil tas, cicil baju atau cicil apa? Cicilan yang harus dicicil. Bagian dari. Oh, 30% ini? 30% ini. Plus rumah? Apapun itu, bentuknya cicilan. Akadnya cicilan. 30% ya? 30%. 3 juta. Lebih dari itu nggak make sense. Sama. Masuk ke sewa ataupun masuk ke beli. Sewa rumah 25 juta. 12 bulan, berarti sebulannya kurang lebih 2 juta. Cicilan tuh sebenarnya, bukan sewa. 2 juta ini make sense gak buat kalian? Kalau nggak make sense, turunin lagi rumahnya. Jangan 25, 20. Gitu. Tapi kalau kalian mau beli rumah dengan cicilan misalnya 2.500.000, ya minimal kalian biasanya gajinya udah 15-20. Gitu. Jadi kalau kalian ngelihat teman-teman kalian cicilannya udah 5 jutaan, ya kalian sebenarnya udah bisa ngitung. Udah tahu lah yang udah tahu angka-angka dia net income-nya. Karena semuanya berdasarkan cicilannya. Karena mereka harusnya nggak berani untuk ngeluarin cicilan yang lebih besar dibanding net income-nya di atas 30% itu udah bahaya. Karena di atas 30% ada apa? Ada makan. Iya, necessity ya. Entertain, fun. Ya, terus ada nabung. Ada investasi. Ada risk management. Kalau asuransi masuknya 30% tadi? Enggak. 10% baru 10% baru atau 15% baru. Wah, sisa sedikit dong berarti sisa. Ya, iya, tapi makanya kan kalian belajar. Di fase kalian itu kalian belajar. Kalian tuh di fase yang mana? Contoh 100 nih kok, secara singkat aja ya. Bisa diinin nggak? Pretelin. Kan tadi ya. 30-nya kan cicilan. 30 cicilan. 10 sampai 15-nya kan asuransi tadi. Sisa 55. Iya, uang fund kali ya. Uang fund berapa tuh? Nah, 55 ini bebas sebenarnya mau diapain. Tapi nabungnya mau berapa porsinya? Ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20. Contoh 15% lah ya. Anggaplah 15. Sisa 40%. Sisa 40. 40 itu udah uang free. Ini
makan, jalan, entertain, ya udah ini udah habis sebenarnya bulanan kita. Kan ada belanja bulanan. Biaya listrik masuknya mana tadi? Ini 40. Ada belanja bulanan, ada makan di luar, ada hobi, ini 40% ini. Yang diputar-putar. Mungkin angka ini akan jadi variasi ya, tergantung. Tapi kurang lebih ketika kalian berusaha untuk dari gua nggak punya duit mau punya duit, tapi ketika gua mulai punya duit, gua kayaknya harus ngatur deh. Nah ini yang harus diatur. Kalau kalian belum ngerti, it's okay karena fasenya mungkin belum lewat. Tapi uang makin banyak bukan makin gampang ngatur. Gampang ngatur ya, tapi malah gua nyari duit kok kemarin nggak ada asuransi sekarang nongol. Gua nyari duit makin banyak kok sekarang ada cicilan rumah, sama aja dong besok gua duitnya. Gue punya duit, anak gue baru mau masuk sekolah, habis lagi tuh duitnya. Lah begitu gitu loh, bukan karena makin punya duit orang makin damai, tapi banyak yang makin di-manage sebenarnya gitu loh. Bukan ngomongin damainya, tapi ternyata aspeknya banyak sekali ya untuk kita achieve sesuatu atau merasa aman gitu. Berarti maintain ratio tuh udah wayahnya, tapi tergantung kalian masing-masing. Oke lah, udah cukup kayaknya kok ya, udah menjawab ya. Udahlah, udah aman sih ya. Sewa atau beli rumah udah aman, rasio juga kita udah ceritain. Sisanya tergantung dari kalian lagi. Ada yang nabung tuh bisa 40% loh, ada. Iya, ada banget gitu loh. Karena dia akan nge-save, dia tahu seberapa struggle-nya dia akan nge-save itu, dia akan kayak cicilan belum ada kalau. Jadi 30% itu belum nongol. Jadi di-save sama dia 40, sisanya 60 gitu. Kayak kamu sekarang bayar apa bulanan? Kan enggak juga. Enggak ada. Ya udah, makanya kan siapa tahu nabungnya bisa gede. Gitu. Anggap aja udah ada cicilan, anggap aja udah ada itu. Udah, kurang lebih gitu sih. Itu buat episode kali ini, ngomongin rumah, ngomongin sewa. Berarti ini obrolan ini sebenarnya buat keluarga yang mau sewa atau beli rumah kali ya. Bukan buat kayak kamu ngapain sewa rumah? Habisnya ikutin prinsip kebarat-baratan. Iya. Kumpul dulu baru nikah. Kan enggak, buat apa? Kumpul dulu baru nikah? Iya. Kan barat begitu. Di dunia barat. Tinggal bareng dulu baru nikah kan? Enggak kan? Biasa kan orang mau beli rumah kan udah mau nikah kan? Atau mau sewa kan? Mau ngekos palingan. Ngekos. Iya. Enggak sih sama mama aku masih kok. Iya, makanya. Tapi kan di posisi sekarang orang yang nonton ini ya kemungkinan dia bakal orang yang mau nikah lah. Pasti urgensinya. Udah 25, 27 kurang lebih. Udah, itu aja buat video kali ini. Thank you banyak udah nonton sampai sini. Sisanya mungkin kita obrolin di episode selanjutnya dengan topik yang berbeda. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa komen, follow, dan subscribe YouTube ini. Biar kita juga bisa semangat lah untuk bikin kontennya. Iya, di like lah ya. Di like ya. Ya udah, thank you, bye-bye.